Ucapkan dengan benar. Minal 'aidina wal faizin. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang kembali suci, yang kembali bersih daripada dosa dan kesalahan. Itu 'aidin wal faizin, dan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, saya mengucapkan selamat, sekali lagi selamat kepada semua kita yang telah berpuasa selama sebulan penuh, kemudian telah menunaikan zakat fitrah, karena kita telah bersih daripada berbagai dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ingat saudaraku sekalian, dosa yang diampuni pada hari ini, besar dan kecil insyaAllah, itu adalah dosa melanggar larangan. Adapun dosa meninggalkan perintah, Allah tidak akan ampuni kecuali setelah kita mengqadha, setelah kita melakukan kembali semua perintah yang sudah kita tinggalkan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, orang yang telah fitrah, orang yang telah suci, orang yang telah bersih pada hari ini, ada tandanya. Dan nanti mari kita saling bertanya kepada pribadi kita masing-masing. Mohon maaf, ibarat pagi ini saya kasih senter, silakan nanti senter diri kita masing-masing supaya terlihat masuk tidak kita dalam golongan orang-orang yang hari ini fitri, masuk tidak kita dalam golongan orang-orang yang hari ini telah bersih daripada dosa. Jangan-jangan kita salah berbahagia, kita merasa bahagia sekali, kita merasa senang sekali, tapi Allah tidak masukkan kita dalam golongan yang orang-orang yang bersih, dalam golongan hamba yang kembali kepada bersih seperti anak yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Tanda yang paling puncak adalah orang yang telah bersih hari ini, orang yang telah suci pada hari ini adalah dia dapat mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai puasa yang telah dia lakukan selama sebulan penuh dapat dia praktekkan, dapat dia wujudkan, dapat dia laksanakan dalam kehidupannya. Apa saja nilai puasa? Salah satunya, orang yang berpuasa itu orang yang jujur. Orang yang berpuasa itu orang yang amanah. Coba bayangkan kalau hari ini kita masih puasa. Bayangkan yang kemarin-kemarin, dari hari pertama puasa sampai hari yang ke-30, jam 4 kita pulang dalam keadaan haus, jam 4 sore kita pulang dalam keadaan lapar. Di rumah tidak ada siapapun, kunci rumah ada sama kita, keluarga sudah pergi, anak-anak sudah pergi entah kemana, kita sendirian di rumah. Masuk kita dalam rumah, begitu masuk langsung tercium bau ikan panggang, tercium aroma kuah belamong mungkin. Lalu kita lewat ke dapur, kita lihat di atas meja makan, di sana sudah tersaji berbagai menu buka puasa kesukaan kita. Ada ayam panggang di sana, ada ikan panggang di sana, kecapnya sudah siap di sana, ada es buah di sana sudah siap, ada semua sudah siap. Kita tak makan, kita tak minum. Padahal kita tahu hanya kita seorang diri di rumah, minuman itu tak kita sentuh, makanan itu tak kita sentuh. Paling lihat saja, merasa dalam hati, waduh, ikan panggang mengatakannya, mak kicap cipacan. Paling-paling seperti itu kita makan. Bawa ini ke tempat kerja kita, berhasil tidak? Bawa ini ketika kita diberi amanah. Kita sebagai kecil, sebagai kepala sekolah misalnya, sebagai orang yang dititipkan amanah untuk mengelola sekian uang milik umat, kecil masuk ADG 1 miliar. Kalau realisasinya 400 juta, 600 juta lagi, 400 sisakan dalam kantong, 200 bagi-bagi. Kekedua ibu beliau udah
Dulu mau baju rumah 20 juta, punya ada rezeki baju jauh berapa. Baju kita baju ada baju ini ada rezeki berapa. Jauh kedua kemudian baju. Gue mau nunggu gue yang pengen lagi potong. Beliau selamat. Tapi sebaliknya Pak Imam kalau terima uang dari kecil tanya, ini uang apa? Karena tidak mungkin seorang kecil yang gajinya cuma 3 juta mungkin bagi-bagi THR sampai 20 juta satu orang. Oknum kepala sekolah masuk dana bos 800 juta, realisasi 300, sisa 500, 300 masuk kantong, 200 bagi-bagi. Itu wakil kepala sedikit, untuk guru yang banyak ngomongnya kasih sedikit. Ini tidak fikih. Ini berarti puasanya tidak bernilai. Pada hari ini berarti dia tidak masuk dalam golongan orang-orang yang Allah bersihkan dari kesalahan dan dosa. Awas Bapak Ibu sekalian. Tak ada ajaran lain di dunia ini yang paling bersih selain daripada ajaran Islam. Tak ada aturan lain di dunia ini untuk membersihkan dari manusia sebersih-bersihnya selain daripada ajaran Islam. Tapi kadang umat Islam itu sendiri di hari ini yang kadang sudah luar biasa. Coba bayangkan kalau itu nanti masuk dalam masjid. Karena yang tidak amanah seperti tadi masuk dalam masjid, mudah-mudahan benar. Kan imamnya ada honor. Beliau maghrib dan isya misalnya, honornya 1,5 juta 1 bulan. Orang lain 1 waktu, honornya 1 juta 1 bulan. Beliau seharusnya maghrib isya setiap malam. Tapi bulan itu beliau hanya menjadi imam selama 15 malam. 15 malam tak datang, tapi gaji tetap 1,5 juta. Ini tidak masuk. Tidak masuk. Orang masuk kantor jam 7.30, terima kasih kata absen. Setelah itu keluar dia. Sudah bebas, sudah absen. Jam 10 baru balik. Nanti keluar lagi. Jam 11 keluar ke undangan. Apa kita digaji di kantor hadir ke undangan? Ya kalau baru ya kalau pegawai. Maka kita harus menjadi orang aneh kalau kita harus beruntung. Aneh dalam memegang ajaran Islam ini. Karena Rasulullah bersabda, "Ja'al Islamu ghariban, fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islam pertama datang dianggap aneh, wasayaudu ghariban, dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Bagaimana cara anehnya? Jam 11 kita diajak kawan di kantor. Bang, yuk, ya undangan Pak Yang, yuk kita berundangan walimah, keundangan kawin anak bapak itu yuk. Bu, yuk Kak, yuk. Ini kan jam kantor. Saya tidak mau datang ke undangan jam kantor. Saya datang nanti jam istirahat jam 12 sampai jam 2. Kepala saya datang. Apa lagi kita? Jangan kalian kalau mau pergilah. Saya tidak. Karena saya digaji untuk bekerja di kantor ini, bukan untuk hadir undangan. Berulang-ulang dia seperti itu. Komputer kantor begitu selesai tugas, plug off kan. Tidak main WA dari komputer kantor, tidak main Facebook dari komputer kantor, tidak buka YouTube dari komputer kantor, tidak main game dari komputer kantor. Dianggap aneh sama orang. Aneh sekali Anda ini, aneh sekali bapak ini, aneh sekali abang ini, aneh sekali ibu ini. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Tapi jangan aneh sebaliknya. Sebelumnya tinggal di rumah bantuan, di rumah yang dia beli, bukan rumah bantuan yang dia beli, atau tinggal di rumah sederhana. Setelah 1 tahun dia duduk di situ, bergantilah rumahnya sebesar masjid ini, harganya sampai 5 miliar, sementara gajinya cuma 12 juta 1 bulan. Entah bagaimana dia sulap, entah ada mesin pencetak uang di rumah. Harus menjadi orang aneh kalau mau begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebagai Muslim, mohon maaf, saya sering dianggap keras penyampaian saya, dan mungkin ada tempat-tempat tertentu yang saya tidak diundang lagi karena terlalu keras dan katanya banyak sekali yang kena. Saya bukan mengenakan orang, saya mau sampaikan syariat ini seperti apa.
identitas kita sebagai Muslim. Berapa persen keislaman kita? Berapa persen keimanan kita kepada Allah? Berani tidak kita? Jujur, bersih. Guru yang bersih, pegawai negeri yang bersih, ketua dewan, anggota dewan yang bersih, kecil yang bersih, semua pengurus negeri ini bersih. Oh, kalau kita bersih-bersih, hidup kita akan biasa-biasa saja. Ngapain kita senang dengan sesuatu yang haram? Bapak Ibu sekalian, ada satu konsekuensi besar kalau kita bawa pulang uang haram dulu. Uang haram itu dengan gaji yang kita tidak bekerja, itu termasuk gaji yang haram. Jangan nanti sorotannya semua yang disorot. Kalau sekarang apalagi sedang mulai ngetren, yang disorot itu ulama. Pemerintahnya yang salah, ada pemerintah dari sisi pemerintah, oknum pemerintah yang keliru, yang disorot itu ulama. Kampung tak beres yang disorot ulama. Kabupaten kota yang disorot itu ulama. Saya bertanya dalam program seperti itu, bapak-bapak, ibu kita sehat? Saya tanya. Pengawasan itu ada di anggota dewan, mereka digaji untuk mengawasi pemerintah. Kenapa yang disorot itu ulama? Kita sehat? Saya tanya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita senter berapa persen keislaman kita? Ayo Bapak Ibu sekalian, kita senter dan lihatlah kehidupan masyarakat sekarang. Kami kemarin subuh pulang dari Melayu pulang. Kami kira bilang jam 12 malam tak sanggup lagi nyetir. Kami istirahat di SPB pulang setelah sahur. Kami salat subuh di sekitar Nur. Kami berangkat lagi. Ketemu dengan generasi kita Bapak Ibu sekalian. Mereka mungkin jalan-jalan dari salat subuh. Ada yang satu kereta 3 orang, yang bawa keretanya laki-laki, di tengahnya anak gadis, di belakangnya pemuda lagi. Itu kondisi umat saat ini Bapak Ibu. Anak-anak kita yang pacaran mungkin singgah di masjid kita, yang kita wakaf untuk umat untuk beribadah, tapi digunakan oleh orang-orang penuh dosa. Mereka berhenti di situ, mereka masuk ke WC, masuk ke kamar mandi yang kita bangun dengan uang yang paling bersih, yang kita bangun dengan uang wakaf kita, tapi digunakan oleh orang-orang yang kotor. Jadi hari ini kalau semua kita tidak mau memikul debat agama ini untuk mendakwahkan agama ini, habislah kita. Habis kita. Karena ketika dunia ini orang-orang sudah tidak mau lagi mengamalkan, nanti akhirnya apakah sudah tiba masa yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti di mana Islam tinggal nama. Lihat di KTP agama Islam, surat keterangan agama Islam, tapi perilakunya Masya Allah. Ayo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengajak nilai-nilai puasa, ayo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayo kita kaji Islam ini, kita pelajari Islam ini, kita baca dan baca, sehingga kita tahu siapa kita dan kita tahu bagaimana kita harus bersikap, bagaimana harus kita berperilaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu ridha dan sayang kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ma'unah, memberikan kita bantuan. Kita terbimbing, keluarga kita terbimbing, anak-anak kita terbimbing, pemerintah kita terbimbing, semua yang ada di negeri ini terbimbing menjadi hamba yang baik, hamba yang jujur, hamba yang amanah, hamba yang dicintai oleh Allah. Beruntung ketika hidup di dunia, bahagia ketika hidup di dunia, beruntung dan bahagia ketika berada di alam kubur, serta beruntung dan bahagia ketika berada di alam akhirat, dimasukkan ke dalam surganya, surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منه منكم تلاوته إنه هو السميع. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ampunilah dosa keluarga kami, ampunilah dosa anak-anak kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini, di hari yang fitrah ini, sebagaimana Engkau memaafkan, sebagaimana Engkau mengampuni orang-orang yang saleh, hamba-hamba-Mu yang saleh, ampuni juga kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Masukkan kami dalam golongan para hamba-Mu yang mendapatkan pengampunan dosa pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan semua pengurus negeri ini para hamba-Mu yang bersih, para hamba-Mu yang berfikir untuk bangsa dan negara ini, untuk bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila ada di negeri kami orang-orang yang berniat jahat untuk bangsa dan negara kami, pindahkan mereka dari negeri kami ya Allah. Selamatkan negeri kami dari keterpurukan, selamatkan negeri kami dari kehancuran, selamatkan negeri kami dari terpecah belah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan rahmat dan kasih sayang untuk semua kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami para penerus yang jauh lebih baik daripada kami ya Allah. Mohon titipkan kepada kami keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang selalu ingat kepada jasa-jasa kami sebagai orang tua mereka ya Allah. Keturunan kami yang baik, keturunan kami yang saleh dan salehah, keturunan kami yang jujur, keturunan kami yang dapat membawa kemakmuran untuk negeri ini ya Allah. Keturunan yang sayang dan cinta kepada agama dan syariat-Mu ya Allah. Jangan titipkan kepada kami generasi yang buruk, generasi yang benci kepada syariat dan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah hajat dan doa kami pada hari yang mulia ini ya Allah. Mohon ampuni semua dosa kami ya Allah. Mohon bangkitkan kami di akhirat dalam keadaan selamat daripada semua azab dan bencana-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada hisab yang berat ya Allah, tapi hisablah kami dengan hisab yang paling ringan. Jauhkan kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati kami umat Islam. Bantulah kami umat Islam di mana saja kami berada, ya Allah. Bantulah umat Islam yang sedang berjuang di Palestina, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami umat Islam yang sedang berjuang di Iran dan berbagai negeri Muslim lainnya, ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam yang selalu jahat kepada Islam, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam yang selalu berbuat zalim kepada kami umat Islam, ya Allah. Satukan hati kami, berikan kemenangan kepada kami, sebagaimana Engkau turunkan bantuan-Mu kepada pasukan Badar. Turunkan pula bantuan-Mu terdiri pada para malaikat untuk pasukan Islam yang sedang berjuang melawan kafir, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian, demikian penyampaian kami. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Mohon maaf atas berbagai kekurangan, mohon maaf atas berbagai kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.